Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel pengapian pada motor Honda Tiger, mulai dari spool jalan, CDI, dan coil. Oke, dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan sekarang kita akan coba langsung kenalan dulu untuk di jalur warna kabel dari spool jalannya. Nah, ini kebetulan untuk motor Honda Tiger ya, Tiger yang lama. Ini pengapiannya masih pengapian AC, jadi mengandalkan spool gulungan dari bawah ya. Untuk jalur pengapian pada motor Honda Tiger, oke, di sini ada kabel warna hitam garis merah. Nah, untuk kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian ya. Nah, ini akan langsung masuk menuju ke pin soket CDI. Itu pastikan arusnya harus sampai di pin soket CDI. Oke, nanti kita akan cek ini di sini dulu ya. Pastikan ada dari bawah. Nah, apabila di kabel ini tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan spool pengapiannya yang mati. Karena untuk motor ini itu mempunyai gulungan spool yang terpisah. Oke, terus di sini ada kabel warna biru garis kuning. Nah, ini ada sebagai jalur pulsar. Ya, ini pastikan ada arusnya. Nah, untuk pengecekan ini bisa kita gunakan lampu LED bekas gasolin. Ya, yang ada korek gasnya itu tuh, yang kisaran harga Rp3.000. Oke, jadi lampu LED-nya kita bisa gunakan. Kasih tambahan kabel, kita tempelkan di sini. Terus yang satu kita tempelkan ke bodi atau rangka motor. Oke, nanti saya akan cek. Nah, kemudian satu lagi di sini ada kabel warna hijau. Nah, ini adalah sebagai masa atau groundnya spool jalan. Ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, terus ini juga bisa terparalel masuk menuju ke pin soket CDI ya. Intinya nanti di pin soket CDI itu ada kabel warna hijau yang fungsinya sebagai jalur masa atau groundnya CDI. Oke, kemudian di sini untuk kabel warna hijau garis merah. Nah, ini sebetulnya bukan jalur pengapian ya. Ini adalah sebagai masa atau groundnya lampu di netral ya. Di kilometer itu ada yang namanya netral, yang warna hijau. Nah, ini jalurnya. Silahkan cek. Nah, kemudian untuk di dua kabel lagi, kabel warna kuning 2. Ini adalah sebagai arus pengisian yang menuju ke kiprok atau regulator. Oke, jadi yang harus kita cek adalah yang lebih penting ini adalah 3 nih. Kabel warna hitam garis merah, kabel warna biru garis kuning, dan kabel warna hijau ya. Spool pengapian, pulsar, hijau. Oke, ini ketiganya bisa masuk ke soket CDI ya. Kalau yang 2 ini nih sudah pasti ya. Tapi misalkan para brother yang hijau bisa langsung dimasukkan ke pin soket CDI-nya, nggak apa-apa. Intinya ini adalah masa ya. Seperti itu. Oke, cara pengecekannya untuk tipe motor ini tanpa kiprok ini bisa hidup ya para brother semua. Ini kebetulan untuk pin soket kiproknya nih sudah saya lepas nih. Ya. Kiprok saya lepas. Terus juga aki saya lepas nih. Karena untuk pengapiannya masih menganut sistem pengapian AC, mengandalkan spool jalan. Itu hampir sama dengan motor Honda GL yang lama atau Honda Suprapit ya. Atau Honda Grand Legenda sama saja. Oke, cara pengecekannya ini tanpa kunci kontak di on kan. Yang kabel warna hitam garis merah kita tarik aja. Nah, ini kita coba tarik. Awas di sini para brother semua, ini untuk apinya sangat kuat ya. Oke, kita kasih tambahan kabel. Kita minta bantuan orang buat diengkol. Coba Mas. Minta diengkol Mas. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat. Ini harus mengeluarkan percikan api. Nah, ini biasanya kebiru-biruan. Ya, coba. Coba. Nah, oke. Coba. Oke, coba. Nah, ini ada ya para brother semua. Intinya ini pastikan ada. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur pulsar, karena untuk jalur pengapian utamanya itu ada. Di jalur pulsar yang sudah saya katakan tadi, kita gunakan
lampu LED bekas gasolin ya, yang kisaran harga 3.000. Kita ambil lampu LED-nya. Nah, ini kabel warna biru garis kuning ya. Nah, cara pengecekannya kita gunakan lampu LED bekas gasolin. Nah, ini kedua ujung di lampu LED kita kasih tambahan kabel. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Nah, kita cek dari sini, kita masukkan aja. Nah, kemudian untuk yang satunya sekalian kita tancapkan ke kabel warna hijau. Apakah kabel warna hijau sebagai masanya sepul ya, itu bagus atau tidak? Kalau misalkan ini hidup, berarti kedua jalur sudah kita cek, berarti dipastikan bagus. Jalur masa sepul dan juga jalur di bagian pulsernya. Ini untuk pulser masuk langsung ke pin soket CDI ya. Coba Mas diengkol Mas. Oke. Coba Mas. Nah, ini hidup ya, coba lagi Mas. Oke, ini hidup. Pastikan seperti itu. Jadi kita ceknya mulai dari bawah dulu. Nah, kemudian yang harus kita cek adalah di tempat pin soket CDI. Nanti di situ kita bisa menentukan apakah CDI-nya itu hidup atau tidak. Oke, para brother semua, untuk jalur pin soket CDI-nya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 warna kabel ya. Oke, kita akan coba kenalan dulu. Nah, untuk kabel warna biru garis kuning yang ini adalah sebagai arus dari pulser yang langsung menuju ke pin soket CDI. Ini pastikan ada arusnya. Nanti kita akan cek di sini dengan menggunakan lampu LED. Ya. Nah, kemudian kabel warna hitam garis kuning, nah ini adalah sebagai jalur keluaran dari pin soket CDI. Nah, yang menuju ke coil ya. Jadi ini pastikan ada arusnya. Nah, ketika di kabel warna hitam garis kuning ini tidak ada arusnya, maka dipastikan CDI-nya yang sudah mati atau rusak. Kemudian untuk kabel warna hijau, nah ini adalah sebagai jalur masa atau groundnya CDI. Ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, selanjutnya di sini ada kabel warna hitam garis merah. Nah, ini adalah sebagai arus utama pengapian yang sudah kita cek tadi dari spool jalan. Ini pastikan arusnya harus sampai di sini. Kemudian satu kabel lagi. Nah, ini ada kabel warna hitam garis putih ya. Nah, ini. Nah, untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak. Nah, ketika para brother tidak menggunakan kunci kontak, maka kabel warna hitam garis putih ini itu tidak digunakan. Jadi kita lepas dan amankan. Oke, jadi sekali lagi hitam garis putih adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk pengecekannya kita harus lepas dulu untuk CDI-nya. Jadi arusnya kita akan cek dulu. Arus spool dan pulsernya berikut masanya ya, masa CDI-nya. Oke, kita akan cek langsung untuk CDI-nya. Kita lepas dulu pin soketnya ya. Nah, ini untuk CDI-nya. Ini CDI original ya para brother semua. Ini kodenya CF512L ya. Ini kode aslinya nih. Oke. Kita akan cek di bagian pulser kabel warna biru garis kuning dan masa ya, kabel hijau, masanya CDI. Oke, coba Mas kameranya Mas, dipegang Mas. Ini kita minta bantuan ya untuk pegang kameranya. Coba Mas di sini Mas. Nah, oke. Ya, sip. Nah, ini saya akan cek pulser. Oke, kabel warna biru garis kuning satu. Ini bolak-balik bebas ya. Yang satunya ke kabel warna hijau. Ini adalah sebagai masanya CDI.
Nah, apabila lampu LED ini hidup, berarti 2 jalur sudah kita cek. Pulser dan massa CDI itu normal. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Ini bisa dilihat lampu LED-nya. Nah, ini hidup ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengecekan di kabel warna kuning, warna ini nih, hitam garis merah, karena ini adalah keluaran dari spool jalan langsung masuk sini. Kita coba kasih tambahan kabel karena ini arusnya lumayan besar ya. Awas jangan sampai kena tangan nih. Hitam garis merah. Ini saya kasih tambahan kabel karena ini arusnya lumayan gede. Nah, di sini para brother bisa dilihat. Ini pastikan arus pengapiannya sampai di sini ya. Nah, kalau misalkan tidak ada arusnya, maka itu ada kabel yang putus karena kita tadi sudah cek. Itu ada ya. Oke, kita coba engkol. Nah, ini ada ya, kelihatan. Itu kebiruan untuk apinya. Oke. Nah, untuk lebih mempermudah, untuk businya dilepas ya. Barangkali para brother susah untuk engkol. Nah, kemudian 3 jalur sudah kita cek. Nah, kemudian untuk cek kunci kontak, karena ini sayang ya kalau misalkan tidak putus, jadi saya tidak akan cek. Nah, nanti kita akan ceknya langsung di kunci kontak on kan. Nah, ketika kunci kontak ini di on kan dan motor ini tidak bisa hidup setelah kita pasangkan CDI-nya, maka CDI-nya yang mati. Oke, kita akan coba pasangkan CDI-nya. Ini kita kunci kontak on tanpa kiprok, tanpa aki ya. Ini untuk memastikan para brother. Jadi pengapian motor Honda Tiger ini itu pengapiannya masih AC. Oke, untuk CDI-nya. Nah, ini akinya saya lepas ya. Baut aki plusnya saya lepas nih. Terus juga kiproknya nih saya lepas. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi seperti itu cara pengecekan di jalur pengapian pada motor Honda Tiger, mulai dari spool jalan dan CDI ya. Nah, para brother, ketika di bagian ini, di bagian koilnya ya, kabel warna hitam garis kuning yang ini ya. Nah, ini hitam garis kuning. Nah, itu tidak mengeluarkan arus, maka CDI-nya yang mati ya. Tapi kita cek dulu di komponen kabel warna hitam garis merah, biru garis kuning, dan kabel hijau, karena itu sangat penting. Nah, untuk kabel warna hitam garis kuning itu akan masuk sini nih ya. Nah, ke bagian ini. Oke, dapat dipahami ya. Dan jangan lupa untuk di jalur masanya di jalur masanya koil itu kabel hijau. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini masanya koil ya, coba lihat nggak? Nah, ini masa koil. Ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor, pastikan juga nempel di sini. Nah, untuk kabel warna hitam garis kuningnya ini ya. Nah, ini hitam garis kuning yang di bawahnya. Nah, ini. Nah, untuk di jalur koilnya berarti ini hitam garis kuning dan kabel hijau di koil ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, para brother semua, seperti itu. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila suka dengan video ini silahkan untuk mohon bantu subscribe-nya. Terima kasih dan salam otomotif.